Shalom semua warga kerajaan. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendidik anak. Dan ini anak yang istimewa, yaitu Tuhan Yesus kita ya. Dan saya percaya bagaimana Allah Bapa menaruh dia pada keluarga yang tepat. Yusuf adalah seorang yang disebut seorang yang tulus hati dan tidak gerusa-gerusu. Ketika diberitahu tunangannya hamil, dia sedang mempertimbangkan. Dan malaikat menampakkan diri pada dia. Dan Maria selalu menyimpan perkataan di dalam hatinya. Kita tahu ketika Yesus berusia 12 tahun, orang Israel, orang Yahudi dalam hari ini, anak usia 12 tahun sudah disebut dewasa muda. Karena dia bar mitzvah. Sementara kita orang Asia, anak remaja dianggap tidak ngerti apa-apa. Karena itu di dalam kultur orang Yahudi tidak ada istilah puber ya. Anak usia 12 sampai 21, 20 bagi mereka itu tidak ada istilah semacam itu. Dan firman Allah mengatakan dia bersoal jawab, mengajukan pertanyaan kepada para ahli Taurat dan mereka tercengang. Orang tuanya juga tidak mengerti dia. Tapi perhatikan ini bagaimana hidup yang reproduktif. Ayat 51 dan 52 saya bacakan dalam bahasa Inggris. And he went down with them and came to Nazareth and was subject to them, but his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Perhatikan, manusia paling sempurna di dunia karena dia adalah God man, ya, dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Dan kita melihat bagaimana dia turun, went down itu turun dari Yerusalem ke Nazaret. Yerusalem kota yang disebut puncak keindahan, Sion puncak keindahan. Nazaret disebut kota apa yang baik keluar dari Nazaret. Tetapi ini kuncinya ya. Dan dia merendahkan diri di bawah bimbingan dan tuntunan daripada Yusuf dan Maria. Dia yang sempurna. Tetapi dia tetap merendahkan diri. Ternyata merendahkan diri sini subject to them itu hipotaso ada di bawah tekanan. Ada 3 tingkatan. Pertama tunduk. Tunduk itu menurut tapi kurang setuju. Taat itu menurut dengan sukacita. Tapi di sini Yeshua honoring them, menghormati mereka. Biarlah kita tahu yang menghormati orang tua, termasuk orang tua di bumi, ya. Akan firman Allah berkata diberkati luar biasa dan dipanjangkan umurnya di bumi. Dan kita melihat kemudian he increase in wisdom and stature. Dia meningkat, bukan cuma bertumbuh tapi meningkat luar biasa. Dan firman Allah juga mengatakan bagaimana dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada sesuatu yang hilang di dalam kebudayaan kita sekarang ini, yaitu honoring parents. Anda mendengar? Ada seorang bapak di Bandung dituntut 3 miliar oleh anak-anaknya. Dan dia tidak mau mengakui mereka. Bahkan anak yang menuntut dia itu pengacara dan anaknya meninggal dunia. Firman Tuhan tidak pernah keliru saudara. Ada lagi yang mau memenjarakan ibunya gara-gara tidak diberi motor atau diberikan mobil. Biarlah tidak terjadi di kalangan masyarakat kerajaan ini. Dan saya berdoa kita belajar seperti Kristus. You want to reproduce, increase, hormat pada orang tuamu. Hormat kepada orang tua rohanimu dan mentormu. God bless you warga kerajaan. Amin. Jemaat Rock, selamat bergabung dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Saya mengucapkan selamat bergabung. Senang sekali Anda bisa memanggil gereja Rock ini sebagai rumah Anda. Dan jika Anda belum menjadikan gereja Rock sebagai rumah Anda, kita harap di kedepannya Anda bisa memutuskan untuk bergabung dengan gereja kami dan memanggil kita semua sebagai keluarga Anda. Nama saya Nana dan saya sama Rosid hari ini akan memimpin kita semua dalam puji-pujian dan penyembahan. Mari kita naikkan pujian yang pertama, Open the Eyes of My Heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
to see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Saudara, kita percaya Tuhan adalah satu-satunya Allah kita yang setia. Dia Allah yang terbaik dan Dia adalah Allah yang selalu bisa kita andalkan. Mari kita naikkan pujian berikutnya, satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
akan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, Yesus. Saat kami berseru kepadamu Tuhan, kami tahu Engkau mendengarkan ya Bapa semua seruan hati kami Tuhan, keluh kesah kami Tuhan. Engkau mendengarkannya Tuhan. Dan Engkau enggak pernah meninggalkan kami, Engkau enggak pernah melalaikan kami Yesus. Terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau yang setia dalam sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami ada saat ini Tuhan bukan karena kebetulan, tetapi karena Engkau sudah memanggil kami Tuhan. Engkau memanggil kami dan Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehormatan ini Tuhan. Kami manusia yang berdosa Tuhan, tetapi Engkau mau jadikan kami keluarga-Mu, anak-anak-Mu Tuhan.
Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Yesus. Engkau tanamkan benih firman-Mu itu ke dalam hati kami Tuhan, supaya benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Engkau pakai Tuhan kehidupan kami Tuhan sebagai sarana Tuhan, sebagai alat-Mu Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa lagi Tuhan. Supaya Engkau pakai ya Bapa kehidupan kami, supaya kami bisa memberitakan Injil-Mu, memberitakan kabar baik bahwa ada seorang Bapa yang begitu penuh kasih, yang bersedia untuk datang ke dunia, mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati sebagai ganti dari kami semua. Terima kasih Yesus, biarkan kehidupan kami semakin terang, biarkan kami bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Since the beginning of time, God has been pursuing mankind. His pursuit is steadfast and unwavering. His love is resolute and unmatched. From the moment of our first breath, we have all been searching for hope. In every human heart, there is a longing for true purpose and meaning. There is a sense that we were meant for more. Our city is filled with people searching for truth, searching for answers. These answers can't be found in quick fixes, self-help books, or our limited ability to understand the meaning of life. Eternity is within us. The kingdom of God isn't a place, it's a people who are pursued by their Creator and are found in the midst of their searching. You see, where the pursuit of God and the searching of mankind collide, there is Jesus. The bridge to the one true God, Jesus. The beginning and the end, Jesus. The perfect example of perfect love, Jesus. The one who loves us in spite of our failures, takes our worst, and gives us his best, Jesus. The way, the truth, and the life, the one who broke the chains of our sin, the one who has the power to heal and restore, the one who defeated death and rose victorious on the third day, Jesus. No other name is higher, no other name is greater, no other name than the one we celebrate today, Jesus. Hari ini saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan kepada Anda semua yang menyaksikan ini. Jika Anda bisa mengulangi kehidupan Anda, apakah Anda ingin melakukannya? Ada sesuatu yang luar biasa. There's something magical about the new beginning. Ada sesuatu yang luar biasa tentang yang namanya permulaan baru, awal yang baru. Makanya kita semua suka merayakan yang namanya anniversary, birthday party, ya kan, atau kelahiran seseorang. Kita membuat New Year's resolution, kita membuat komitmen baru. Karena semuanya itu, semua hal yang baru saja saya sebutkan, itu melambangkan sebuah permulaan yang baru, awal yang baru, a new chapter in our life, sebuah bab yang baru dalam kehidupan kita. Nah hari ini saudara, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan dalam beberapa minggu terakhir. Sebagai gereja kita membuat komitmen untuk spend atau menghabiskan 3 bulan pertama di awal tahun yang baru ini untuk fokus mengikuti perjalanan kehidupan Yesus. Mengikuti perjalanan kehidupan Yesus dari pertama kali dia memulai pelayanannya sampai kepada penyalipan dan kebangkitan Yesus dari kematian. Saudara. Ya, jadi firman Tuhan hari ini kita akan beri judul Born Again. Bahasa Inggrisnya born again, tapi orang Indonesia suka memakai istilah lahir baru, saudara. Tapi born again itu artinya lahir kembali. Saya membaca sebuah artikel, di tahun 1977, Amerika memilih seseorang untuk menjadi presidennya, yaitu Presiden Jimmy Carter. Nah, Jimmy Carter ini dicatat sebagai presiden pertama yang mengaku bahwa dia adalah orang Kristen yang lahir baru, born again Christian.
Nah, tapi sayangnya sejak tahun itu, sejak saat itu, istilah born again, lahir kembali orang born again Christian itu menjadi sangat politicized atau sangat dikait-kaitkan dengan politik dan dengan partai tertentu, saudara. Makanya hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat kejadian di mana Yesus menyebutkan istilah ini born again atau lahir kembali atau lahir baru. Istilah ini Anda bisa temukan ketika Yesus sedang bercakap-cakap, sedang ngomong atau ngobrol sama seseorang yang namanya Nikodemus. Jadi kita akan lihat, saudara, kita akan belajar banyak hal hari ini. Kalau Anda mau mengikuti, Anda mau buka Alkitab Anda, kita akan ada di Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang ketiga. Bab yang ketiga, kita mulai dari ayat yang pertama. Sekali lagi, Yohanes yang menulis ini, saudara. Yohanes yang memberikan kita cerita tentang percakapan Yesus dan Nikodemus. Saya bacakan untuk Anda. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, dan ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Saya ingin berhenti di sini sebentar, saudara. Yohanes ingin memastikan kepada pembacanya, termasuk Anda dan saya hari ini, bahwa kita tahu siapa itu Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi, dia adalah seorang kelompok, mungkin saya boleh sebut kelompok elit, yaitu para pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Dan dia bukan sembarangan orang, dia adalah kelompok yang disebut dengan kelompok Sanhedrin, saudara. Dengan kata lain ginilah, Nikodemus adalah salah satu, he's a big deal. Dia orang penting di kota Yerusalem. Bahkan ada salah satu komentator Alkitab yang berkata bahwa Nikodemus itu adalah salah satu dari 3 orang terkaya di kota Yerusalem. Nah, sekali lagi, jadi ini orang penting banget, saudara. Ya kan? Tapi biasanya Anda mungkin kalau yang mengikuti khotbah kita sepanjang tentang serial khotbah Yesus ini, kita tahu orang seperti Nikodemus ini biasanya adalah oposisi dari Yesus. Biasanya adalah lawan dari Yesus. Karena orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, they don't get along with Jesus. Mereka nggak bisa akur sama Yesus. Ya kan? Nah, makanya akhirnya kita bisa mendapatkan, it makes sense now. Kita bisa, ini mulai masuk akal kenapa Yohanes memberitahu kepada kita bahwa Nikodemus itu datang kepada Yesus pada waktu malam hari. Mungkin Nikodemus nggak mau kelihatan oleh teman-temannya, oleh kelompoknya bahwa dia ngomong sama Yesus atau dia ngobrol sama Yesus. Lalu Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari dan dia berkata kepada Yesus, "Rabi, kami dia bilang, saudara, nanti akan kembali ke sana, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nikodemus bilang gini sama Yesus, "Engkau pasti berasal dari Allah." Kenapa? Karena kalau orang yang gak berasal dari Allah gak mungkin bisa mengadakan mukjizat-mukjizat yang engkau lakukan, Yesus. Ya kan? Nah, yang menariknya di sini dia bilang gini, "Kami datang kepadamu." Artinya gini, Nikodemus datang, dia tidak mewakili dirinya sendiri. Nikodemus datang, dia mewakili sekelompok orang. Jadi sekelompok orang Farisi, sekelompok elit, pemimpin agama Yahudi, sebagian besar membenci Yesus. Tapi ada sebagian kecil yang mungkin mulai bertanya-tanya, mulai pingin tahu lebih tentang Yesus. Makanya sekelompok kecil ini bilang sama Nikodemus, "Kamu pergi, kita mengutus kamu untuk bertanya-tanya sama Yesus." Ya kan? Kita pingin tahu siapa sih sebenarnya Yesus? Apa benar dia berasal dari Tuhan? Yesus ini siapa sebenarnya? Lalu seperti biasanya, kadang-kadang Yesus menjawab sesuatu itu dengan ya mungkin sedikit nggak nyambung, saudara. Yesus bilang gini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." There you go istilahnya, dilahirkan kembali, born again. No one can see the kingdom of God unless they are born again. Ya kan, memang menjadi kebiasaan Yesus, kadang-kadang orang buat komentar, kadang-kadang orang nanya sama Yesus, tiba-tiba Yesus menjawabnya hal lain, atau dia berceritakan tentang sebuah perumpamaan dan sebagainya, saudara. Tapi untuk meresponi Yesus, mungkin Nikodemus berpikir,
apa yang dimaksud Yesus bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat kerajaan Allah kecuali dia lahir kembali. Nikodemus pasti berpikir, pertama, saya ini bangsa Israel, saya ini orang Israel. Saya ini adalah bangsa kesayangannya Tuhan. Saya ini adalah orang pilihannya Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan ingin melakukan sesuatu, kalau Tuhan ingin membangun kerajaannya, kita pasti kasih tahu sebagai orang kesayang, orang favoritnya Tuhan. Yang kedua, kamu tahu gak sih saya ini siapa? Saya Nikodemus. Saya adalah pemimpin dari bangsa Israel. Jadi nggak mungkin saya nggak akan mengenali, saya nggak akan melihat kalau Tuhan ingin melakukan sesuatu. Tapi Yesus berkata, no, tidak. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat kerajaan surga, kerajaan Allah, kalau dia tidak dilahirkan kembali. Termasuk kamu, Nikodemus. Nah, buat orang-orang yang mendengar percakapan ini, buat para pembaca di abad pertama maupun kita hari ini di abad ke-21, saudara. Ketika kita mendengar pernyataan Yesus, ini tentu saja mengejutkan kita. Kenapa? Karena kalau Yesus bilang gini, kalau Yesus bilang gini, hai kalian pemungut pajak, hai kalian pelacur, kalian gak bisa melihat kerajaan Allah. Mungkin buat kita maklum kalau kita dengar pernyataan Yesus seperti itu. Bukankah Anda setuju? Tapi kepada Nikodemus, Yesus bilang kamu pun gak bisa melihat kerajaan surga kalau kamu gak lahir kembali. Anda tahu gak siapa itu Nikodemus? Nikodemus itu termasuk orang Farisi, saudara. Orang Farisi doa 2 jam sehari, puasa 2 hari seminggu. Dia adalah ahli teologi, ahli Alkitab, saudara. Dan Yesus pun bilang, kamu gak akan melihat kerajaan surga kalau kamu gak lahir kembali. Ya kan? Nah, makanya kita mikir, kalau Nikodemus saya gak bisa melihat kerajaan surga, apalagi kita-kita, ya kan? Lalu Nikodemus, mungkin selayaknya kita, dia meresponi Yesus dengan bertanya seperti ini setelah dia mendengar istilah lahir baru atau lahir kembali. Nikodemus tanya sama Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus bilang, gimana orang bisa lahir 2 kali? Ya kan? Masa iya orang udah besar terus masuk lagi ke dalam rahim ibunya? Lalu Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus bilang gini, ada 2 tipe kelahiran yang setiap orang harus alami kalau dia mau masuk kerajaan Allah. Yang pertama, kita semua sudah mengalaminya, yaitu kelahiran natural, kelahiran alami. Makanya Yesus bilang dilahirkan dari air, ya kan? Kalau sebelum baby keluar dari rahim ibunya, biasa kan air ketubannya pecah, saudara, itu dari air. Ya kan, daging, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, ya kan? Itu adalah proses kelahiran alami. Tapi Yesus bilang ada proses kelahiran yang kedua yang kita semua harus alami kalau kita ingin masuk kerajaan Allah. Yaitu ketika roh melahirkan roh. Ini adalah kelahiran yang supernatural, saudara. Ini adalah awal permulaan yang baru di mana Tuhan memberikan sekali lagi awal yang baru di dalam kehidupan setiap manusia. Tuhan memberikan permulaan yang baru, Tuhan memberikan bab hidup yang baru ketika Anda lahir kembali, ketika Anda lahir baru. Yesus melanjutkan dengan berkata seperti ini, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Gak usah heran mestinya kamu Nikodemus, sebagai pemimpin agama bukankah kamu sering melihat di mana Tuhan sering melakukan sesuatu dalam kehidupan seseorang, di mana dia memberikan awal mula yang baru, kesempatan yang baru ke dalam kehidupan seseorang. Seharusnya kamu gak perlu bingung. Lalu Yesus bilang gini, angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yesus bilang seperti angin bertiup. Kita bisa merasakan angin itu bertiup, kadang kita bisa dengar bunyinya angin itu bertiup. Tapi kita nggak bisa melihatnya.
Tapi kita nggak bisa mengendalikannya. Kita nggak bisa menjelaskannya secara penuh. Tentang kemana angin itu mau pergi. Tentang bagaimana itu angin. Saudara. Demikian juga orang yang mengalami lahir baru, rohnya itu dilahirkan kembali, kita nggak bisa mengerti 100%. Yang kadang-kadang yang kita tahu adalah ketika kita melihat ada orang yang lahir baru, kita melihat sesuatu terjadi di dalam kehidupan orang itu. Ya kan? Bukannya tiba-tiba orang itu jadi sempurna, bukan. Tetapi kita bisa merasakan, kita bisa melihat dengan mata kita bahwa orang itu nggak sama lagi dengan yang dulu. Orang itu berbeda. Orang itu dulu yang jalannya menuju ke sana, sekarang dia berbalik, berjalan ke arah yang berlawanan. Pokoknya beda deh. Dan kalau kita disuruh jelasin, kita nggak ngerti gimana jelasinnya. Apa ya yang terjadi sama orang itu? Apa yang terjadi sama dia? Dan terkadang karena kita nggak tahu jelasin ya kita meresponinya seperti ini. Wah itu pasti pekerjaan tangan Tuhan. Wah pasti orang itu dijamah Tuhan. Wah kalau bukan Tuhan nggak mungkin orang itu bisa berubah seperti ini. Nah Yesus bilang seperti itulah orang yang mengalami lahir baru. Nikodemus menjawab Yesus, bagaimanakah mungkin itu terjadi katanya. Masa iya sih, ya kan kok selama ini saya sebagai pemimpin agama, ahli agama, profesor teologi, masa saya nggak tahu tentang lahir baru ini? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau nggak mengerti hal-hal itu? Bukankah kamu seorang guru, bukannya kamu seharusnya mengerti? Nikodemus juga bilang sama Yesus, iya seharusnya saya mengerti, but apparently not, tapi ternyata saya nggak mengerti. Ya kan? Mungkin Nikodemus pertanyaannya makin banyak saudara. Sebelum dia datang kepada Yesus mungkin dia cuma ada beberapa pertanyaan. Setelah ngomong sama Yesus pertanyaannya bukan berkurang malah makin banyak. Nah Tuhan Yesus menggunakan kesempatan ini untuk memberitahukan hal lain kepada Nikodemus. Yesus bilang gini sama Nikodemus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Yaitu anak manusia, the son of man. Yesus bilang gini, yang pernah ke surga adalah seseorang yang berasal dari surga. Siapa itu? Ya, Yesus menggunakan istilah the son of man, anak manusia. Saya ingin jelaskan sebentar saudara, karena apa yang dikatakan Yesus ini sangat penting. Pertama, Yesus tahu bahwa dia ini sedang bicara sama Nikodemus. Nikodemus ini ahli agama, ahli sejarah. Jadi waktu Yesus berkata the son of man, anak manusia, Nikodemus langsung nyambung saudara. Karena Nikodemus tahu bahwa anak manusia itu adalah kata kode untuk sang Mesias atau juru selamat. Sang Mesias yang orang Israel itu sudah tunggu beratus-ratus tahun saudara. Jadi begitu Yesus menyebut anak manusia, the son of man, Nikodemus langsung nyambung. Bahkan saudara, untuk informasi Anda, untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Israel, istilah anak manusia, the son of man itu lebih penting daripada istilah son of God atau anak Allah. Kenapa saudara? Karena Adam itu disebut sebagai anak Allah. Di dalam cerita Yunani kuno, Zeus itu disebut sebagai anak Allah, the son of God. Tapi begitu Yesus menyebut the son of man, anak manusia, Nikodemus langsung pikirannya tertuju kepada salah satu dari nabi mereka yang pernah hidup di dalam sejarah Israel, yaitu Nabi Daniel. Anda pasti tahu Nabi Daniel, cerita tentang bagaimana dia dijebloskan ke dalam gua singa, itu Nabi Daniel yang itu. Saudara. Nabi Daniel pernah mendapatkan visi bahwa anak manusia akan datang di dalam awan kemuliaannya. Jadi sekali lagi Nikodemus tahu persis yang dimaksud Yesus, yang lagi diomongin Yesus adalah anak manusia, sang Mesias, sang juru selamat. Tapi apa yang dikatakan Yesus selanjutnya, inilah yang membuat Nikodemus menjadi bingung lagi. Kenapa? Karena Yesus bilang gini sama Nikodemus. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Di bagian pertama dari
kalimat itu sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Nikodemus pasti tahu. Karena sekali lagi itu sejarahnya bangsa mereka. Ini adalah cerita di mana ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, dan mereka sedang menuju tanah perjanjian, dan mereka harus hidup di padang gurun dalam beberapa saat, saudara. Nah, ada suatu ketika di mana orang-orang digigit oleh ular yang berbisa dan banyak orang yang mati di padang gurun itu. Lalu Tuhan berkata sama Musa gini, engkau buat ular tembaga, lalu gambar ular tembaga itu digantung di atas tiang. Ajaibnya orang-orang yang digigit ular berbisa tersebut, kalau Tuhan bilang kalau mereka digigit, mereka harus memandang ular tembaga itu dan mereka akan sembuh, saudara. Tapi yang mengejutkan Nikodemus adalah Yesus berkata bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di atas tiang, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Artinya gini, Nikodemus berpikir gini, loh kalau Yesus lagi ngomongin tentang Mesias, kok Mesias itu akan tergantung di atas tiang? Dan orang yang tergantung di atas tiang di zaman Nikodemus itu adalah orang-orang yang disalibkan. Tapi orang-orang yang disalibkan itu biasa itu disebut sebagai orang-orang yang dikutuk Tuhan. Tambah ngebingungin Nikodemus, kalau Mesias itu datang, masa iya Mesias harus menderita, masa Mesias harus digantung, masa Mesias harus disalibkan. Karena dalam pikiran Nikodemus ketika Mesias itu datang, Mesias itu akan menghancurkan musuh-musuh semua, akan menghancurkan kerajaan Roma dan sebagainya. Tapi Yesus bilang, no. Anak manusia juga harus ditinggikan, harus digantung di atas kayu salib. Kenapa? Ini alasannya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nikodemus bilang, dari kecil saya diajarin kalau saya ingin menerima hidup yang kekal, saya harus mentaati hukum Taurat, saya harus mentaati perintah-perintah yang ditulis oleh agama saya. Tapi sekarang Yesus bilang bahwa akan ada Mesias yang menderita, akan ada Mesias yang digantung, dan melalui penderitaan seorang Mesias ini, semua orang akan punya akses kepada hidup yang kekal. Wow. Lalu berikutnya, statement berikutnya, saudara, ini adalah kalimat Yohanes. Ini bukan kalimat Yesus atau bukan kalimat Nikodemus, saudara. Jadi sekali lagi Anda perlu ingat, saya ingin jelaskan, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti penjelasan saya, saudara. Sekali lagi, saat Nikodemus sedang berbincang-bincang dengan Yesus, dia nggak mengerti apa yang Yesus maksud, karena itu belum terjadi, saudara. Tapi yang sedang menceritakan kita tentang percakapan antara Yesus dan Nikodemus, ini adalah Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Dan Yohanes menulis Injil ini setelah Yesus itu bangkit dari kematian. Jadi Yohanes sedang menulis dan dia sedang memikirkan jadi apa yang saya harus tulis tentang kesimpulan percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Mungkin saya bisa kasih Anda gambaran seperti ini. Misalnya nih, saya menceritakan sama Anda tentang percakapan dua teman saya. Misalnya saya punya teman A dan teman B. Saya ceritain sama Anda, si A bilang begini, terus si B balas begini, si A meresponi ini, si B meresponi ini. Lalu waktu saya menceritakan gitu, saya ingin memberikan komentar, memberikan kesimpulan tentang percakapan ini. Akhirnya saya menarik diri saya keluar dari cerita ini. Dan saya bilang sama Anda gini, iya jadi intinya tuh si A sebenarnya merasakan ini kepada B. Jadi kesimpulannya tuh sebenarnya si B ini maksudnya ini kepada si A. Gitu. Nah demikian apa yang dilakukan Yohanes di sini, saudara. Yohanes keluar dari percakapan Yesus dan Nikodemus. Dan dia ingin memberitahu kepada semua pembacanya kesimpulan dari percakapan ini. Dia ingin memberitahu kepada orang-orang apa yang Yesus maksud, atau enggak pesan apa yang Yesus sebenarnya ingin supaya Nikodemus tahu, saudara. Dan Yohanes ini mikir saya mesti tulis apa ya untuk menyimpulkan percakapan mereka. Apa ya kira-kira yang Yesus mau supaya Nikodemus ini tahu? Tentang Mesias yang menderita, tentang Mesias yang digantung di atas tiang, di atas salib. Akhirnya Yohanes bilang gini, I got it. Saya tahu apa yang saya harus katakan kepada para pembaca. Yohanes bilang gini, karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesimpulan dari pesan Yesus kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan kosmos, bahasa Yunaninya dunia ini, orang-orangnya yang ada di dalam dunia ini. Tuhan rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, believe or trust in him, pestafon, saudara bahasanya, menaruh kepercayaan kita di dalamnya, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita nggak akan binasa, kita nggak akan terjauh, kita nggak akan terhilang dari Tuhan, tetapi kita akan bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Itulah kesimpulan Yohanes yang akhirnya menjadi salah satu ayat Alkitab yang begitu terkenal, mungkin salah satu yang paling terkenal. Tapi Anda perlu ingat sekali lagi waktu Yohanes nulis ini, dia nggak lagi fokus ini. Saudara. Aduh, nanti tulisan saya akan dimasukkan ke dalam Alkitab. Dia lagi nggak fokus seperti itu, saudara. Alkitab itu dibuat, dijadikan satu, dokumen-dokumen yang ada dalam Alkitab dijadikan satu itu di abad keempat. Pada waktu itu fokus Yohanes adalah ini, saudara. Apa ya kalau sampai ada orang yang membaca tulisan saya, dokumen saya pingin mereka itu tahu tentang Tuhan itu seperti apa ya. Fokus dia, saudara, bagaimana dia bisa meyakinkan pembacanya bahwa Tuhan menyediakan anugerah yang begitu besar kepada dunia ini. Makanya Yohanes mau supaya tulisan ini itu bukan ditulis dalam bahasa Aramaik, bukan ditulis dalam bahasa Ibrani, melainkan ditulis di dalam bahasa Yunani. Karena pada saat itu Yunani adalah bahasa dari dunia ini. Semua orang bisa mengerti. Dan dia mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Yohanes menyimpulkannya lagi dengan berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk kuliahin orang-orang yang berdosa, saudara. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan mereka. Anda pernah gak sih, ya mudah-mudahan sih gak pernah, tapi kalau Anda punya keadaan medis yang darurat, kita telepon 911, lalu EMT itu datang, ya kan, EMT adalah Emergency Medical Technician, atau ambulan datang, ya saudara. Nah waktu ambulan itu datang, petugasnya itu biasanya begitu datang, dia langsung menangani apa yang perlu ditangani. Ya kan, dia akan menangani sesuatu yang darurat, saudara. Dengan kata lain, petugas ambulan ini nggak akan berlama-lama cari tahu, dia pasti akan cari tahu sedikit apa yang terjadi, tapi nggak akan berlama-lama cari tahu, nggak akan kuliahin Anda, ya lain kali makanya jangan begini, lain kali harus lebih baik lagi ya, lain kali jangan diulangi lagi ya. Bayangin saudara kalau orang sakit atau orang cedera dioceh-ocehin seperti itu, saudara. Tapi EMT atau Emergency Medical Technician ini, mereka nggak begitu mereka datang, they just went to work. Mereka langsung mengerjakan apa yang perlu dikerjakan, menangani apa yang perlu ditangani. Demikian juga Yesus, saudara. Yesus datang bukan untuk kuliahin dunia ini, bukan untuk oceh-ocehin dunia ini, tapi dia langsung bekerja menggenapi misinya. Dalam keadaan yang singkat, dalam 3 tahun dia menggenapi semua misi yang dia perlu lakukan untuk menyelamatkan dunia ini. Ketika dunia ini membutuhkan yang namanya transfusi darah, dia memakai darahnya sendiri, saudara. Jadi sekali lagi, orang-orang pada zaman Yesus biasanya mereka tuh nggak mengerti apa yang
ketika Yesus mengajar atau ini saudara, biasanya mereka tuh semuanya itu mereka baru lebih ngeh ketika kebangkitan itu terjadi, saudara. Oh, jadi yang dimaksud Yesus waktu dia ngajar ini begini. Ketika orang-orang melihat Yesus sudah bangkit, semuanya jadi lebih make sense, semuanya jadi lebih masuk akal, saudara. Demikian juga apa yang terjadi dengan Nikodemus. Menurut saya setelah pertemuan Nikodemus dengan Yesus, dia balik kembali kepada orang-orang yang mengutusnya. Dia bilang, aduh, saya nggak tahu, saya tambah bingung. Ya kan, saya tambah lebih banyak pertanyaan daripada sebelumnya. Ya kan, Yesus ngomong apa aja mungkin mereka nanya. Nikodemus bilang, aduh, gua nggak ngerti. Dia ngomongin soal born again, orang itu harus lahir kembali. Terus dia mau nyebut soal Mesias, juru selamat, tapi Mesias kok harus menderita, kok harus digantung di atas tiang. Gitu, saudara. Tapi beberapa saat kemudian, mereka menyaksikan Yesus ditangkap dan Yesus disalibkan, saudara. Saya nggak tahu Anda bisa ikut membayangkan ini gak dengan saya, saudara. Waktu Yesus itu terbaring di lantai di atas sebuah kayu yang berbentuk salib. Mungkin tentara Romawi sedang memantek tangan Yesus kepada paku tersebut. Tentara Romawi lagi memantek kaki Yesus kepada kayu salib tersebut. Terlentang, saudara, dipantek tangan dan kakinya. Mungkin Nikodemus pada saat itu ada di sana. Dan di tengah-tengah kerumunan banyak orang, Nikodemus gak bisa melihat apa yang terjadi karena Yesus terlentang, saudara, dipantek di atas di kayu salib. Dia gak bisa melihat Nikodemus. Lalu setelah tentara Romawi ini selesai memantek tangan dan kaki Yesus dengan tali, tentara Romawi ini mengangkat salib itu menjadi vertikal. Dan Anda bisa bayangin gak Nikodemus dari belakang melihat, saudara? Oh, Mesias yang menderita, yang digantung di atas kayu salib. Persis apa yang Yesus katakan, saudara. Oh, ternyata apa yang Yesus maksud adalah dirinya sendiri. Oh, ternyata apa yang Yesus prediksikan itu adalah dirinya sendiri, Mesias yang menderita, yang tergantung di atas kayu salib. Mungkin karena inilah pada akhirnya ketika Yesus ketika Yesus selesai disalib dan dia mati, saudara, Nikodemus bersama salah satu temannya namanya Yusuf Arimatea, yang juga adalah anggota dari orang-orang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Nikodemus dan Yusuf rela mempertaruhkan reputasinya. Mereka datang kepada gubernur Romawi, saudara, yang namanya Pilatus pada saat itu. Dan Nikodemus dan Yusuf minta mayat dari Yesus. Ini sesuatu yang gak biasa, kenapa? Karena pada waktu itu, orang yang disalibkan itu biasa adalah pemberontak dan kriminal, saudara. Dan biasanya setelah mereka menyalibkan seseorang dan orang itu mati, mayatnya itu biasanya dibuang ke sebuah tempat. Jadi ada tempat namanya lembah Gehenna, saudara. Bahasa Yunani dari Gehenna itu artinya neraka, hell, saudara. Jadi ada sebuah tempat di mana mayat orang yang disalib itu dibuang ke sana, ditumpukin di sana, dimakan cacing, dimakan belatung, dimakan apa, pokoknya dilempar ke sana. Tapi Nikodemus sama Yesus meminta tubuh dari Yesus. Bahkan Yusuf Arimatea yang adalah orang kaya, saudara, dia mempunyai kuburan dan dia rela kuburannya itu dipakai untuk menaruh mayatnya Yesus. Seperti biasa orang-orang kaya pada saat itu, mereka mempunyai sebidang tanah biasanya, dan tanah itu akan dijadikan kuburan untuk orang kaya itu beserta dengan keluarganya kalau dia mati, saudara. Tapi Yusuf Arimatea merelakan kuburannya itu dipakai oleh Yesus, saudara.
Dengan kata lain, ini saya mau simpulkan saudara. Nikodemus mempunyai banyak sekali pertanyaan. Dan mungkin Nikodemus juga mempunyai banyak sekali pertanyaan yang belum sempat terjawab. Tapi dia cukup tahu bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Dia cukup tahu bahwa apa yang terjadi kepada Yesus ini adalah cara Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk dunia ini, saudara. Di dalam perjanjian baru ada tema yang konsisten, saudara, yang dibicarakan oleh penulis Injil maupun penulis perjanjian baru. Mereka seringkali membicarakan tentang namanya proses adopsi. Di mana kita sebagai orang-orang percaya itu kayak diadopsi ke dalam keluarga Allah. Mungkin ada banyak dari kita yang tahu proses adopsi. Biasanya proses adopsi itu orang yang mau diadopsi itu nggak bisa pilih, saudara. Ya kan? Orang yang keluarga yang ingin mengadopsi, mereka bisa pilih. Demikian juga Paulus mengatakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Dan kalau kita berkata iya kepada undangan Tuhan, maka Tuhan dengan senang hati akan menyambut kita ke dalam keluarganya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya. God loves, God give. Tuhan mengasihi, Tuhan memberi. Bagian kita apa? We believe and we receive. Kita percaya dan kita menerima, saudara. Tuhan mengasihi, buktinya Tuhan mengasihi itu apa? Tuhan memberi anaknya. Tuhan mengasihi, Tuhan memberi. Kita, bagian kita percaya, lalu kita menerima kasih karunia-Nya. Demikianlah hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Hubungan Anda dengan Tuhan karena Yesus bukan lagi mengenai apa yang Anda harus lakukan. Tapi hubungan kita dengan Tuhan, pusatnya atau kesimpulannya adalah apa yang Tuhan sudah lakukan untuk dunia ini. Jangan lagi hidup dari tempat di mana, aduh saya harus melakukan apa ya, saya harus melakukan apa ya. Tapi hiduplah dari sebuah tempat di mana kita tahu kita diberikan anugerah kehidupan ini karena pengorbanan Yesus. Dan dengan senang hati kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Saudara, saya ingin menutup dengan ini. Ada begitu banyak dari Anda yang gak yakin, saudara. Mungkin saya boleh gunakan kata ini, tanda kutip Anda gak rela. Masa iya sih segampang itu? Percaya, menerima. Percaya, believe, and to receive. Ya kan? Anda pengennya lebih susah. Anda pengennya lebih menantang. Anda pengennya lebih rumit, saudara. Mungkin Anda pengennya Tuhan gini, untuk menerima kehidupan yang kekal kamu harus melakukan 10 hal ini. Mungkin Anda pengennya Tuhan bilang gini, untuk menerima kehidupan kekal Anda harus puasa 40 hari 40 malam. Ya kan? Sekali lagi Anda nggak rela, aduh nggak mungkin, ini gimmick, ini apa. Karena semudah itu tinggal percaya dan tinggal menerima. Tapi jawabannya adalah iya, saudara. Sesimpel itu, percaya bahwa Tuhan mengasihi dunia ini termasuk Anda. Dan Anda menerima anugerah dan kasih karunia-Nya. Mungkin ada banyak dari Anda yang menyaksikan ini, Anda mengalami apa yang Nikodemus alami. Anda terus menunggu dan menunggu sampai semua pertanyaan Anda terjawab. Saya mau katakan sama Anda nggak akan pernah mencapai ke sebuah titik dalam kehidupan Anda di mana semua pertanyaan Anda terjawab. Boleh saya bilang begitu, saudara? Karena enggak ada yang bisa menjawab semua pertanyaan Anda, saudara. Dunia nggak akan mampu menjawab semua pertanyaan Anda. Yang lebih mengecewakan lagi,
Saya sebagai pendeta Anda nggak akan bisa menjawab semua pertanyaan Anda. Ya kan? Tapi anehnya gini, ini yang saya tahu dengan pasti, ini yang saya yakin. Setiap kali Anda mendengarkan khotbah seperti ini, setiap kali Anda mendengarkan kasih Tuhan dan karunia Tuhan memberikan anaknya melalui Yesus. Ini yang saya tahu. Anda dengar, Anda nonton, Anda dengar, Anda nonton, Anda bahkan datang ke gereja, dan sesuatu itu terjadi di dalam hati Anda. Pesan-pesan yang Anda dengar mulai menggerakkan hati Anda untuk berbuat sesuatu. Dan seringkali Anda bilang gini, apaan sih ini, bukan apa-apa. Tapi setiap kali Anda datang, Anda dengar, Anda datang, Anda dengar, Anda nonton, hati Anda selalu tergerak ketika mendengar kasih Tuhan kepada Anda, saudara. Saya cuma mau bilang gini, kalau itu Anda orangnya, sudah saatnya Anda percaya dan menerima, saudara. Yesus bilang gini paling sama Anda, sorry ya kalau misalnya nggak serumit yang kamu mau. Sorry ya kalau nggak menantang seperti yang kamu mau. Jangan khawatir nanti akan lebih menantang lagi. Ya kan? Jangan khawatir nanti akan lebih rumit lagi. Tapi untuk sekarang, percaya deh. Maukah kamu menerima ini? Yesus bilang, ya suatu hari ada saatnya kehidupan ini akan menantang Anda sebagai orang Kristen. Ada saatnya kehidupan ini akan menjadi rumit karena kamu menjadi orang Kristen dan pengikut aku. Tapi untuk sekarang, percayalah dan terimalah. Boleh kita pejamkan mata bersama-sama, kita akhiri dengan doa. Pada hari ini, saudara, sebelum kita menutup ibadah kita, saya ingin berkata untuk Anda yang menyaksikan dan mendengarkan pesan ini, kalau Anda belum pernah menerima anugerah Tuhan melalui anaknya Yesus, ini adalah momen yang tepat, saudara. Jangan menunggu lagi, jangan menunda-nunda lagi. Ini adalah momen yang sangat tepat. Yang Anda harus lakukan adalah Anda akui apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib adalah untuk dunia ini, termasuk untuk Anda, untuk membayar dosa-dosa Anda. Anda bisa berdoa dan Anda bisa ikuti doa saya. Tuhan, kami percaya, aku percaya bahwa apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib adalah untukku, untuk membayar dosa-dosaku, untuk memberikan aku awal permulaan yang baru, untuk melahirkan aku kembali dengan sebuah permulaan yang baru dalam kehidupan ini. Aku percaya Tuhan sudah membayar dosaku di atas kayu salib. Sekarang aku ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Aku ingin menjadikan Yesus sebagai pemimpin dalam hidupku yang memimpin setiap keputusan dan setiap langkah yang aku ambil dalam kehidupanku. Mulai sekarang Yesus, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kehidupanku. Saya ingin berkata kepada yang lainnya, yang mungkin Anda sudah menjadi orang Kristen sudah lama, saudara. Tapi Anda menjalani kehidupan kekristenan Anda itu tentang apa ya? Tentang Anda begitu legalistik dalam menjalankan hubungan Anda dengan Tuhan. Anda selalu khawatir apakah saya sudah melakukan yang cukup buat Tuhan. Apakah Tuhan itu senang dengan saya. Apakah Tuhan itu menyayangi saya. Dan kita selalu merasa gak cukup untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Jalanilah kehidupanmu di dalam kasih karunia-Ku. Jalanilah dan lakukanlah kehidupan ini bukan berdasarkan apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan, melainkan supaya kita teringat setiap saat apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita.
Dan dari situlah akan timbul rasa syukur. Dari situlah akan timbul rasa kagum akan Tuhan. Dan ketika kita bersyukur akan kehidupan ini, ketika kita kagum akan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dengan secara otomatis kita akan menjalani kehidupan ini untuk membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengingatkan setiap kami akan kasih anugerah-Mu dan akan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengadopsi setiap kami untuk masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Tuhan, hamba-Mu ucapkan berkat turun atas setiap dari kami yang menyaksikan ini. Berkat yang terbaik dari Tuhan, segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan turun atas kami semua dan akan mengikuti kami sepanjang umur dan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima janji-Mu dan kami terima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi, terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kita. Stay warm saudara. God bless you and see you next week. Bye.